Jadi ya sekitar 2 tahun lalu di video detail kecil Keon, aku pernah bilang kayak begini. Nah, nanti di video selanjutnya, aku bakal sampein kalian semua sisanya. Tenang aja, kalian gak harus nunggu lama banget lagi kok, kayak nungguin video yang ini. Dan ya sekarang udah 2 tahun dan ya kalian masih bisa nunggu lah ya. Halo semua, aku Yado dan selamat datang di channel Heyado. Di video kali ini aku bakal bahas detail kecil dan fakta Keon yang mungkin kalian lewatin di animenya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin kalian nontonnya nanti aja lah ya abis nonton video ini, karena emang gak harus sesuai urutan banget. Ya udah, daripada penantian 2 tahun kalian cuma disambut dengan yeping doang, mending langsung lanjut aja ke poin yang pertama. Detail yang pertama ada di episode OVA season 1, dimana di sini kita bisa lihat kalau misalnya HTT itu satu-satunya band yang masang backstage passnya di posisi yang benar, yaitu di sebelah lengan mereka dengan posisi berdiri. Beda sama band lain yang masang backstage-nya ya terserah asal di badan mereka. Ini nandain kalau misalnya HTT itu emang masih band pemula yang belum punya pengalaman apa-apa di live house. Terus juga di sini kalau kita lihat itu cuman Mio yang naruh backstage passnya di lengan kanannya ya, dibanding anggota HTT lain yang masang di lengan kiri mereka semua. Ini bisa terjadi karena Mio itu kidal, jadi dia masang backstage passnya pakai tangan kirinya, makanya dia tempel di sebelah kanan. Detail selanjutnya datang dari season 2 episode 13. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya Azusa jadi hitam akibat pergi ke festival musik musim panas di episode sebelumnya. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya Azusa yang hitam itu pakai rok yang lebih panjang dibandingkan rok yang biasanya dia pakai. Hal ini disebabkan karena Azusa nggak mau kelihatan kakinya yang masih belang akibat festival di episode sebelumnya. Waktu itu Azusa pakai celana selutut untuk pergi ke festival, artinya belangnya juga sampai selutut. Kita bisa lihat belangnya dengan jelas di scene ini waktu Azusa ngelihat keluar jendela. Atau kalau kalian mau lebih jelas lagi ya waktu Azusa pakai baju renangnya di scene ini. Oh iya, hal ini juga ngingetin aku kalau misalnya sekolah Sakuragaoka High School ini punya 2 jenis rok yang berbeda, yaitu rok pendek yang paling sering dipakai dan juga rok panjang, dimana beberapa karakter pakai rok ini buat rok utama mereka. Oh ya, aku yakin kalian yang cuma nonton animenya aja mungkin nggak tahu sama hal-hal ini. Kita tahu kalau HTT itu band yang males-malesan. Tapi sebenarnya HTT juga bisa dibilang band yang produktif banget, karena HTT itu udah nyiptain 13 lagu original selama mereka di SMA. Iya, bayangin 13 lagu yang mereka tulis sendiri, atur nadanya sendiri, mainin semua instrumennya sendiri, bahkan sampai mereka rekam sendiri. Dan inget, mereka masih SMA, mereka masih harus belajar buat UTS, UAS, bla bla bla, yang banyak lah pokoknya. Jarang banget aku denger klub musik SMA bisa nyiptain lagu original, dan ini mereka malah nyiptain 13. Nah, sayangnya di antara 13 ini nggak semua lagunya bisa kita denger di animenya. Ada 4 lagu original HTT yang nggak pernah kita denger sama sekali di animenya. Tapi kita dikasih tanda-tanda kalau misalnya lagu ini tuh emang ada. 4 lagu tersebut adalah Fuyu no Hi, Tokimeki Sugar, Honey Sweetie Time, dan Ichigo Parfait ga Tomaranai. Fuyu no Hi itu liriknya pernah kita dengar waktu di episode 13 season 1, dimana di sini Ritsu pikir kalau misalnya ini tuh surat cinta dari cowok misterius, yang sebenarnya ini tuh lirik lagu Fuyu no Hi yang dikirim sama Mio. Fuyu no hi, donna ni samukute mo boku wa shiawase. 白い吐息弾ませてかけてく君を見てると切り揃えた髪がとても似合ってる。どんなに寒くても僕は幸せ。白い吐息。 Terus ada Tokimeki Sugar yang sebenarnya ini tuh puisi yang dibuat sama Mio buat para fansnya di pesta teh Mio Fan Club episode 7 season 2. ときめきシュガー、大切なあなたにカラメルソース、グラニュー糖にブラウンシュガー、メープル、蜂蜜、和三本、大切なあなたにカラメルソース。 Kalau Honey Sweetie Time itu bukan cuma lirik, tapi kita juga pernah denger nada dan melodinya di episode 3 season 2, di mana lagu ini itu tercipta karena Mugi sempat terinspirasi dari keyboardnya yang ngomong waktu dimainin sama Ritsu. Hachmitsu iro no gogo ga sugiteku. Honey sweet tea time.
Yang terakhir ada Ichigo Parfait ga Tomaranai, di mana di episode 1 season 2 kita bisa lihat kalau misalnya lagu ini itu tertulis buat lagu ketiga yang bakal ditampilin di konser penyambutan murid baru. Tapi ya sayangnya waktu itu kita cuma dikasih dengar Fuwa-Fuwa Time yang udah mau habis juga. Oh iya, ngomongin soal lagu, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada satu merchandise yang menurutku ini adalah merchandise terbaik dari franchise Keon yang bisa kalian dapetin secara fisik, yaitu adalah kaset ini. Kaset ini adalah kaset yang HTT pakai buat ngerekam semua lagu yang udah mereka buat selama SMA. Di episode 23 season 2, dan kaset ini beneran diproduksi di dunia nyata sebagai salah satu merchandise Keon yang menurutku paling keren di antara merchandise lainnya. Emang apa sih spesialnya? Kan album lain juga dirilis di dunia nyata. Nah, uniknya dari kaset-kaset ini dari album-album Keon yang lain adalah detail dari suara rekaman yang mereka buat di episode 23 itu masih ada karena sempat kerekam di kaset ini. Kayak contohnya percakapan mereka yang Mugi iseng rekam. この時間も録音しておかない？ああ、つまり放課後ティータイムってのはな。この時間も録音しておかない？おお、つまり放課後ティータイムっていうのはな。 Bersinnya Mugi. 拍手。ごめん。拍手。ごめん。 Atau bahkan sampai suara langkah kaki Yui yang maju mundur buat jeda dan lanjutin rekamannya di setiap mulai dan akhir lagu. Sayangnya kaset ini udah nggak dijual lagi di website resminya karena ya kalian tahu lah ya ini kaset itu limited edition. Jadi ya kalian coba bisa beli di reseller atau korektor yang jual. Nah, buat kalian yang nggak mau belinya jangan berkecil hati karena sebenarnya kalian nggak perlu beli kasetnya buat denger lagunya. Makasih banget buat internet karena sekarang kita udah punya platform streaming musik di mana-mana. Kalian tinggal cari aja di platform streaming kesayangan kalian, Keon Kaset Mix, dan kalian bakal nemu lagu-lagunya. Atau biar kalian nggak kesusahan nyarinya, ya aku kasih aja lah ya linknya di deskripsi video ini. Tinggal pilih aja platform streaming yang kalian suka. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Aku tahu kalian mungkin kecewa soalnya di video yang lama aku sempat bilang kalau misalnya aku mau kasih langsung semuanya ke kalian. Tapi boy oh boy, aku rasa detail kecil dan fakta Keon itu nggak ada habis-habisnya dah. Makin aku rewatch nih anime, makin banyak lagi detail kecil sama fakta yang bisa aku dapetin. Aku nggak bisa janji kalau misalnya aku bakal upload yang selanjutnya dalam waktu dekat. Tapi aku janji bakal tetap lanjutin ini series. Tapi ya nggak tahu kapan. Mungkin kalian harus nunggu 2 tahun lagi, nggak tahu lah ya. Ya enggak lah, harusnya nggak selama itu. Aku juga udah punya listnya, jadi ya udah tinggal bikin videonya aja. Makanya subscribe biar kalian nggak ketinggalan info menarik seputar Keon dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.